Kali ini gue sama Esgo Pakpahan. Esgo tuh ada artinya nggak sih? Ada. Apa? Suala gogo. Suala gogo tuh artinya apa? Bukan karena kekuatan. Kayak lagu ya? Bukan karena kekuatan, terus? Iya. Suala gogo itu bahasa Batak. Bukan karena kekuatan. Kan di bahasa Indonesia bukan mengandalkan diri sendiri. Asik. Filosofi, namanya aja filosofis. Tapi kalau di KTP Esgo apa Suala gogo? Esgo itu disingkat. Oh disingkat. Enggak, tapi kalau di Gogo KTP itu disingkat. Tadinya itu Esgo, tapi disingkatnya di Esgo. Oh, tapi kalau di KTP Esgo Pakpahan. Esgo. Nah, kemarin beberapa waktu lalu gua upload video sama temen bicara tentang kalau dia nggak punya orang tua, nggak punya bapak dari masih dalam kandungan. Terus like kan komen ya? Iya. Like komen, gue pikir gue nggak tahu tuh kalau like nggak punya orang tuanya dari kapan sih? Dari saya umur 2 tahun belum tahu apa-apa. Umur 2 tahun? Belum tahu apa-apa dah. Belum tahu apa-apa, tapi maksudnya sejak kapan sadarnya kalau gue nggak punya orang tua? Umur 2 tahun kan pasti belum ngeh kan? Orang tua saya gimana gitu. Tapi sebenarnya dari kecil ya sebelum sekolah ya udah tahu. Sebelum sekolah kan umur berapa kira-kira? Umur 5 tahun lah. Umur 5 tahun udah tahun di pikiran saya itu ingatan saya sampai sekarang tahu. Maksudnya sadar nggak punya orang tua, bapak sama mama kan emang nggak ada? Iya, nggak ada kan? Ya maksudnya sadarnya pas kapan nih kok gue nggak punya bapak mama gue nggak ada di rumah gitu? Saya sadarnya nggak sadar sih, tapi orang dari kecil saya hidup sama opung saya, nenek saya ya. Sama opung ya? Iya, nenek saya. Cuma saya tanya, mama saya mana opung, saya gituin kan. Ya katanya udah sama Tuhan. Jawabannya kan. Oh ya udah. Karena saya sadarnya itu kalau di kampung itu kan dulu saya kan tinggalnya di kampung. Iya. Umur sampai kelas 3 SD. Iya. Saya itu tinggalnya di kampung. Di Padang Sidimpuan. Itu kalau di sana kan kalau ada hari kematian Tuhan Yesus. Iya. Itu ada apa ya namanya, kalau ke makam ya? Iya, ke makam ya. Kita berkunjung ke makam. Iya, ke makam tiap itu selalu itu. Jadi kita udah tradisi lah. Iya, tradisi walaupun anak-anak bersihin kuburan orang tuanya yang meninggal. Ada tradisi saat wafatnya Tuhan Yesus Kristus, kita habis ibadah baru ke makam. Iya, ke makam keluarga lah gitu. Itu bukan saya doang, gitu. Teman-teman yang lain bareng gitu kan makam mama saya itu. Nah itu berarti ke makam mama saat itu? Iya, ke makam mama saya itu agak gunung-gunungan lah. Jadi perginya konvoy bareng. Oh gitu. Jadi mereka ke istilahnya, berarti kuburannya memang maksudnya kuburan bersama satu kampung. Jadi tapi berangkatnya kayak bareng-bareng gitu. Bareng, kalau dari santar bisa kubur masing-masing. Iya, ke keluarga masing-masing. Kalau saya sama adik saya. Nah, itu kan mama udah tahu kuburannya, berarti memang udah sadar kalau mama udah nggak ada gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk bapak? Untuk bapak sampai sekarang saya belum tahu kuburannya di mana. Oh, jadi kalau mama Lae udah tahu bahwa udah meninggal. Kalau bapak yang ini saya ceritakan ya. Mama saya sama bapak saya itu, mama saya awalnya sih udah janda. Nikah sama tadinya adalah anak 4 orang, yaitu abang saya sama kakak saya yang ini kan. Kakak saya Santuri, abang saya Santuri itu. Bapak mereka meninggal, ya datanglah bapak saya sebagai perantau di Sidimpuan. Jadi bapak saya ini udah punya istri kian, jadi sama mama saya. Oh, jadi kayak nikah lagi? Iya. Ya, dari merantau ke situ udah punya istri, meninggalkan istri yang lama. Jadi nikah. Setelah nikah sama mama saya, ada kami 2 orang, adik saya yang di Batam sama saya. Jadi
setelah mama saya udah meninggal waktu itu sakitan lah. Iya. Waktu itu sakitan karena kanker paru-paru. Hmm. Jadi nggak bisa diobatin lagi. Mama saya meninggal, bapak saya ini langsung merantau, langsung pergi ke kota. Ini cerita dari nenek saya. Iya, iya. Saya langsung pergi ke daerah Bandung. Oke. Waktu itu. Jadi saat merantau itulah baru kan merantau sendiri, mama. Bapak saya. Oh, bapak. Ya, mama saya kan. Oh, mama tetap di kampung, bapak merantau ke Bandung. Mama saya udah meninggal, bapak saya sempat pergi. Oh. Jadi saya nggak sempat. Kembalilah ke suami istri pertamanya gitu loh. Oh gitu. Istri Oh jadi yang lama gitu. Jadi Laya di apa namanya dirawat sama istri pertamanya bapak. Enggak. Oh enggak. Enggak lah. Oh enggak. Berarti Orang saya nggak kenal ya, nggak kenal istri yang lamanya enggak, bapak enggak. itu nggak kenal. Nah berarti setelah mama meninggal bapak pergi ke Bandung merantau, tinggalnya sama siapa? Saya di keluarganya dari mama. Paman saya, tulang saya. Tulang ya. Ya. Tadinya Tadi kan sama opung kalau yang ya masih opung kecil. seumur 3 sampai 3 kelas 3 SD. Baru tinggal sama tulang. Ntar apa namanya? Ini saya meninggal. Oke, berarti meninggal. umur kelas 3 opung tadinya dirawat dari kecil sama opung, terus abis itu opung meninggal lagi. Saya meninggal umur kelas 3 SD. Ya otomatis ya keluarga pada datang Iya, semua iya. dari mama saya. Ya. Jadi ya kak, keluarga bingung. Ini anak yang ini gimana? Ya. Kayak gitu. Jadi sementara opung saya sama kakek saya berdua doang sama tulang saya yang bawa yang sama tulang saya yang santudan ya. Iya. Karena paling kecil lah dari cowok. Jadi ya saya memilih ya, saya pilih tulang saya yang baru datang dari Medan. Ya. Ya, saya ikut tulang aja segitu. Ya tulang saya ini juga senang. Ya waktu itu waktu saya kecil dia baik. Jadi pokoknya setelah mama meninggal dirawat sama opung meninggal kemudian berarti pindah lagi dirawat sama tulang. Saya dibawa Ya. ke Medan. Tulang itu kalau teman-teman yang nggak tahu adiknya mama ya. Kalau di Batak atau paman kayak gitu. Nah, terus sekolah gimana setelah kelas 3 tersebut? Sumpah kalau sekolah di Medan itu di Binjai ya minta tulang saya sih gimana saya biar saya sekolah. Jadi gimana tulang saya ngomong, istrinya tulang saya ya ngomong sama guru biar saya sekolah. Jadi saya sekolah dari pulang lagi dari kelas 3 pulang lagi gitu. Nah, jadi dikasih toleransi lah, jadi dari kelas 2 berganti kelas untuk banget ke kelas 1 gitu kan. Oh, jadi Tadi mundur. kan, Tadinya iya, kelas 3, iya. mundur ke kelas 2. Iya mundur. Jadi saya mengulangi lagi. Ya. Ya begitu. Sampai Pindah gitu. jadi sampai berapa? Sampai umur sampai lulus SD. Dulu SD lulus. Sama berarti bareng tulang sampai lulus SD. Iya lulus SD tapi nggak sempat ngambil kelulusan berapa. Gitu. Jadi sekarang statusnya memang sampai SD aja sekolah. SD sekolah. Sampai SD sekolah. Ya saya sekolah itu terbilang saya bandel lah. Bandel biasa lah anak-anak kecil mau bandel. Bandel anak kecil lah lah. karena kurang perhatian atau ya tulang saya juga itu hidupnya susah lah. Jadi kebutuhan itu kurang. Itu saya juga gimana lah kita tinggal sama saudara. Iya. Tidak mementingin saya. Nggak, pasti Jadi mementingkannya ya, dulu. jadi dia punya keluarga lah, Iya. punya keluarga intinya lah ya. Iya. Nah tapi gimana apa namanya kan mama meninggal, bapak di merantau setelah itu pernah dengar kabar sama sekali nggak dari bapak atau memang udah lost kontak aja pihak tulang atau siapa gitu nggak pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu sampai sekarang jadi nggak pernah tahu bapak di mana atau udah meninggal atau apa nggak tahu. Sekarang, kalau itu sih sekarang ini baru tahu kalau bapak itu
meninggalnya di Siantau. Oh berarti udah tahu meninggal? Ya udah. Selang itu lah tahun 2000 katanya. Tahun 2000 awal gitu. Iya. Nah terus gimana? Gue sebagai orang yang punya orang tua lengkap, ya menurut gue bahagia aja gitu ya. Pulang sekolah, ketemu orang tua di rumah gitu kan. Sebandel-bandelnya kita malas ngeliat orang tua di rumah. Tapi kalau kita pergi keluar pasti yang pulang kan dicariin ya. Iya. Mama mana gitu, ya kan? Walaupun kadang-kadang malas juga ngeliat mama di rumah. Iya. Cerewet dan lain-lain gitu. Nah sekarang gimana kalau masa kecilnya saat nggak punya orang tua tuh gimana? Maksudnya perasaan atau ada nggak sih bermain gitu? Kalau bermain ada, tapi dengan tindakan sendiri. Gimana? Contohnya gitu, kita nggak dibolehin ini, harus diberesin kerjaan rumah dulu, sekolah dulu, cuci piring dulu, Beres-beres bersih-bersih rumah lah. dulu, masak air minum dulu. Ya. Terus sampai sekolah, ya saya pengennya sekolah itu lama. Iya. Oh biar nggak Iya, walaupun itu pulang sekolah itu aku pengennya lama. iya di sekolah gitu ya. Main. Biar Kalau main. di rumah itu Udah pasti beres-beres. biar di rumah bukan hanya tinggal diam. Iya. Di rumah itu kerja Iya. jadi Ya karena tinggal di rumah saudara lah ya. iya sama saudara. Ya, pulang saya juga termasuk anak keras juga. Pernah ini nggak? Pernah ada momen nggak kalau pulang ke rumah gitu kayak teriak mama gitu atau mama di mana gitu-gitu? Nggak pernah ada momen begitu. Nggak pernah ganggu Saya gitu. punya Oh, momen kan. begitu. Tapi kan ditinggal mama kan masih kelas 3 kan? Hah? Ditinggal mama dari umur berapa tadi? Umur 2 tahun. Oh, umur 2 tahun ya. Nggak terlalu ini ya. Bahkan nggak nyampe ke Iya. 2 tahun dah. Nggak terlalu ini ya. Mungkin kadang-kadang orang kalau pulang ke rumah kan nyariin mamanya gitu kan. Berarti nggak pernah ngerasain itu sama sekali ya? Nggak pernah. Pernah ini nggak sih diejek-ejek temen nggak punya orang tua, nggak punya apa gitu? Kalau di sekolah itu Atau di tempat bermain di rumah lah? kalau di mana aja ya, Iya, di luar, maksudnya kan atau di luar sekolah juga ya bisa ya di iya, sekolah bisa gitu. maksudnya kan kadang-kadang orang kan sebenarnya kan nggak terlalu penting ya diejek-ejekin nggak punya orang tua gitu ya. Tapi kan kadang-kadang teman kita kan iseng bercanda gitu kan, bapak lu nggak ada, mama lu nggak ada kayak gitu gitulah. Kalau saya itu nggak saya tunjukin kalau itu saya dulu dikasihanin malu. Nah, Saya nggak terima kalau namanya dikasihanin ya. Saya nggak terima. Terus kalau waktu itu saya marahnya kalau diejekin sama orang tua nama, ya atau mama atau bapak kan di rapot mereka cari. Iya. kan, Ya itu Jadi, main kata-kataan. Saya juga bahkan saya juga begitu. Iya, kata-katain main gitu kata-kataan kan. bapak mama. Padahal nggak dikatain sih kadang, disebut doang, Iya. disebut kan, bukan dikatain. Cuman kalau guru Kenapa? kalau guru memang tahu kalau kita nggak punya orang tua, kadang dia bercerita di depan itu gitu kan. Dia tuh SD nggak punya orang tua gini. Oh malah di ini ya dijadiin apa motivasi buat Dia contoh gitu kalau si Esgo nih nggak punya orang tua loh, kalian masih lengkap gitu-gitu ya, mungkin diajar bersyukur gitu sama orang gurunya. tapi ada kesan terakhirnya Apa? memang saya anak yang tak tahu diri ya. Kenapa? Bandal gitu. Kalau di sekolah saya bandal, saya tunjuk bandal Ya masih karena kecil biasa lah bandel mah. bandal saya itu ya menutupin kekurangan saya. Apa? Menutupin apa saya gimana ya? Biar jangan diledekin orang, biar jangan iya. orang. Jadi kayak apa ya, kayak supaya nggak terlihat kalau kita nggak punya gitu ya. Iya. Ya kita nggak punya orang tua tapi kita berusaha buat mengalihkan itulah ya kan. Iya, Mungkin itu biar orang juga tidak berani kok. Iya. Saya Biar nggak berani. punya orang tua lu nggak berani. Jadi saya Berasa punya power, punya kekuatan gitu. Jadi lu nggak bisa ngata-ngatain gua, ngecengin gua gitu ya. Ya mungkin kalau kayak anak zaman sekarang punya handphone mahal gitu kan, atau punya handphone murah, ya biar nggak bisa dikata-katain aja kemiskinan yang lain ya. Iya. saya tutupin itu. Nah, ini umur berapa sekarang? Saya umur sekarang 27. 27 kalau ditinggal orang tua, anggap aja umur 2 tahun ya. Iya. Mama terutama. Berarti umur 25. 5
tahun. 25 tahun udah nggak punya sosok ibu, mama, terus ditinggal bapak juga, yang baru tahu kalau meninggal di tahun 2000-an ya, dan emang nggak pernah, udah lost contact juga gitu lah. Iya, Gitu kan ya. Berarti kita ya anggap aja memang udah nggak punya sosok orang tua dari umur 2 tahunan gitu kan. Nah, sampai umur 27 sekarang gimana caranya survive? Atau maksudnya gimana caranya bisa bangkit atau ngejalanin hidup aja gitu. Banyak orang kan yang nggak punya orang tua stres atau kayak ya gimana cara gue hidup gitu. Nah, Lai sendiri gimana caranya bisa ngejalanin sampai umur yang sekarang ini tanpa orang tua bahkan? Saya kembali ke masa kecil itu ya, yang sama tulang saya, paman saya. Saya tuh sekolah beres-beresin dulu rumah, cuci piring dulu, baru pergi sekolah. Pulang sekolah kerjain dulu yang di rumah atau jagain adik-adik anak-anak tulang. Ya, kadang di tulang saya juga ada sedikit gilanya ya. Yang tulang saya kuasanya ada sedikit gilanya, saya akuin itu. Ntar buat tulang saya nonton saya kasih. Ya, gilanya itu Apa? dia mancing, saya harus ikut. Dia hobinya mancing. Kalau mancing tuh sore, ini saat mancing ini sampai jam 12 malam. Itu tidak cocok bagi saya tuh. Sekolah saya terganggu, saya SD. Saya itu waktu itu kan SD. bangun harus pagi lagi berangkat sekolah ya kan. Waktu SD. Jadi pulang mancing itu jam 12. Saya itu ngurut kaki dia dulu. Padahal udah dia yang ngajak ya. Iya, ngurut kaki dia dulu. Ntar saya tidur di kaki dia. Itu masih ditendang sama tulang saya. Jadi dapat pagi saya sekolah. Di sekolah saya otomatis nggak konsen. Ya, Ada konsen. Kadang saya tidur. Tapi teman-teman saya nggak tahu apa yang saya alami di rumah. Iya. Saya nggak tahu, guru saya juga nggak tahu. Nah, cuma kalau guru saya ntar ngelapor atau teman-teman saya ngelapor, karena guru kan tolong ya nyampekin sama dan tulang dia. Iya, karena tidur gitu di sekolah. Tidur, nakal. Apa gitu kan. Nah, tulang saya nggak tahu apa-apa, cuma dia membabi buta aja dipukulin kita. Iya, karena tahu lu kok ini orang udah disekolahin tidur gitu kan. Membabi buta apa? Ya namanya juga saya bilang ya ngurut tulang atau apa gitu ya, semakin saya ngejawab kamu jawab terus. Iya. Makin dihajar, semakin kita ngejawab itu bilang ngelawan sama ya. Anak-anak mungkin anak-anak tahun 90-an ke bawah itu ngerasain lah kalau bandel sama apa? Nakal di luar, pulang nangis atau ini kita malah makin dipukulin. Iya, makin dipukulin. Kalau anak zaman sekarang mungkin ada orang tuanya yang dibelain kan. Iya, kalau saya beda. Saya nggak pernah kalau pulang itu nangis. Iya, sama aku juga gitu. Kalau bisa pulang jangan nangis. Tapi kalau orang nangis saya bikin, saya dihabis. Ya sama, kita nangis pulang dihajar, nangisin anak orang, dihajar juga. Kelar hidup kita. Iya. Jadi ya sakit lah zaman saya dulu. Kalau memang saya bandel, saya akuin karena saya juga tidak terima gitu kan, karena perlakuan anak-anak. Kadang-kadang dia, ya sakitnya saya ya itu. Kalau saya berantem sama anak-anak, anak-anak saya berantem, ya pahlawan mereka ada. Orang tuanya panggil. Iya. Ntar sampai di sekolah. Kalau saya kalah ya gitu aja. Iya. Nah, itu kan saya bilang sama tulang saya juga, ya. Saya takut. Tapi di luar sana kalau kita mau maksudnya kalau kita balik lagi ke mau bahas tentang tulang tadi juga udah berjasa juga sih, sekalipun memang begitu ya kan. Sampai sekarang saya berjasa sama tulang saya gara-gara dia saya kuat. Ya kalau nggak ada saya berani. Kalau nggak ada dia mau tinggal di mana juga kan nggak tahu juga kan. Nah itu kan masa SD. Iya. Jadi saya secara tulang saya ini saya tidak kuat lagi. Akhirnya saya lari dari rumah. Berarti umur berapa? 12 13-an lah. Umur 12-an lah, belum tamat SD lah, tapi iya sekitar segitu lah. Saya setulang saya ini saya sering kabur dari rumah, sporing namanya kalau di Medan. Nah, saya
pergi dicariin lagi, tapi dicariin aneh, dipukul. Iya, untuk dipukul. Dicariin untuk dipukul. Iya, dicariin untuk dipukul dia aja karena dia bilang saya bandel apa. Karena saya nggak kuat di rumah itu. Di rumah itu saya anggap udah kayak neraka. Dan setelah itu saya sekolah, nggak sekolah lagi, termasuk lagi sekolah. Jadi pada akhirnya saya serius sekolah saya sampai kelas 6. Itu pun saya nggak ujian ya, itu ujian susulan. Itu nggak sampai udah saya kelarin sekolah saya, udah saya pergi. Nah itu kan masa-masa umur apa ya, madya lah, atau umur 12-13 lah. Iya. Nah sekarang umur 27, berarti melewati masa remajanya gimana? Umur mungkin kalau kita bilang anak SMP atau SMA mungkin sekitar umur 15 sampai 20-an lah, gimana hidupnya? Iya. Maksudnya di mana? Kan setelah kabur, tinggalnya di mana? Saya kabur, saya pergi ke kota Medan ya, Pinang Baris. Ya saya ikut, itulah ada tukang pusok. Nah, Saya ikut, dia punya playing sepeda, saya ikut playing sepedanya. Jadi kami nyari sampah, sampah itu plastik tempat sampah. iya, Ada- botol-botol air mineral lah ya. Kalau rumah makan itu ada nasi yang sisa-sisa bikin di plastik biar dimakan. Berarti itu masa-masa Ya, remaja, itu masa remaja ya. Ini masih sebenarnya masih kecil sebenarnya. Iya. Karena saya kabur dari rumah karena di rumah tulang saya itu enggak itu. Berarti masa-masa remaja dihabisin di Medan ya? Di Binjai atau di Medan, Sumatera Utara lah ya. Masa-masa remaja. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya ini kan kita kan di Jakarta nih. Gimana akhirnya bisa sampai Jakarta? Di Jakarta, Umur berapa kira-kira ke Jakarta? saya ke Jakarta tahun 2010. Oh, 2010. Udah 10 tahun ya. Iya 2010, tapi itu udah bolak-balik. Iya. Ke Batam, balik lagi ke Medan. Berarti iya Pak, maksudnya dari 2010 baru udah settle atau udah beneran di Jakarta dari 2010, udah nggak pulang-pulang lagi? Nggak pulang lagi 2010 ya? Pulang lah. Oh, masih? Pulang tapi ya. Tapi maksudnya udah menetap di Jakarta dari 2010 Iya, dah. Jakarta cuma pulang hanya sekedar main aja gitu. 2007 berarti umur 17-an ya? Umur 17-an udah di Jakarta berarti. Iya. Nah, di Jakarta tinggal sama siapa umur 17? Sama abang saya di Batam, yang di Jakarta. di Lampung. Di Jakarta ini sama kakak saya. Oh, tinggal sama Tadinya saya langsung ke Lampung dulu baru ke Jakarta. ya maksudnya berarti kalau sekarang kan berarti setelah di Jakarta tinggalnya sama kakak. Iya. Sama kakak. Berarti sampai umur sekarang, maksudnya umur sekarang lah, tinggal sama kakak ya. Nah, kalau yang gue dapet sih bisa survive atau bisa ngejalanin hidup ini kelihatan dari dari kecil sih ya. Dari kecil seenggaknya kelihatan udah mandiri. Iya. Gitu kan? Ya karena tinggal sama orang keluarga, tapi kan bukan keluarga inti, sama saudara, udah mandiri lah, bisa beresin rumah, bisa cari makan sendiri, ya kan, nebeng sama orang. Tapi kan setidaknya udah itu langkah-langkah yang bikin orang mandiri gitu kan. Belum tentu anak-anak zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang dilepas di luar sendirian, wah bisa bingung gitu, wah gue mau ngapain gitu kan. Semakin majunya teknologi juga bukan berarti orang bisa gampang bertahan hidup loh. Ya kan, kalau nggak punya mental buat mandiri, nggak punya nggak punya keberanian buat keluar rumah, nggak bakal bisa sampai bertahan hidup sampai sekarang gitu kan. Ya mungkin kan banyak orang di luar sana yang ya ditinggal orang tuanya ya bunuh diri atau ngemis atau ya minta-minta malak jadi preman dan lain-lain gitu kan. Ya kan. Nah, ya kita bisa lihat puji Tuhan kalau Lae Esgo bisa bertahan hidup tanpa melakukan hal itu gitu. Nggak tinggal di jalanan gitu kan. Tinggal di jalanan dong. Enggak, maksudnya ya sekarang. Oh iya, kan sekarang. Kan kita ngomongin sekarang. Iya, puji Tuhan. Iya kan, nggak tinggal di jalanan gitu. Bisa punya
bahkan bisa punya kendaraan sekarang, punya handphone dan lain-lain gitu kan. Ya kalau orang yang banyak di luar sana maksudnya ditinggal orang tuanya ya udah jadi gembel, apalagi nggak sekolah kan. Tidak seberuntung saya lah gitu. Iya, jadi gembel, jadi preman di jalanan, jadi ya pokoknya tinggal di jalanan lah, di kolong jembatan, bahkan ya di halte-halte tidur gitu. Bahkan ada orang yang udah punya orang tua pun ya mereka tidur di jalanan. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat ada bapak-bapak yang tarik-narik gerobak sama istri dan anaknya. Iya. Ya kan mereka tinggal di gerobak. Iya. Tinggal di gerobak, tinggal tidur di mana. Bayangin nggak kalau roda gerobaknya kempes? Itu rumahnya kempes itu bannya. Gitu kan. Berarti ada yang disyukurin bahwa kemandirian, kerasnya tulang waktu waktu kecil gitu kan. Itu membuat Lae jadi jadi mentalnya kuat. Ya ceritanya jadi ya hidupnya nggak lembek lah. Iya. Ya kan, ada yang dipelajarin dari situ semua. Ya mungkin teman-teman bisa belajar dari hal itu. Ya kita bersyukur, balik lagi kita selagi punya orang tua yang komplit, apalagi terutama yang komplit ya, punya bapak, punya mama, bapak mamanya bekerja gitu. Kan sekarang hidup makin sulit ya, bapak mamanya kadang kerja di rumah dengan kemewahan, tetap aja kadang-kadang ya nggak jadi apa-apa juga gitu, karena mungkin merasa difasilitasi kan.